Halo semuanya, welcome back to my podcast Bercerita. It's your host Natasha Brenda, and in today's episode we'll be talking with Natania Karin, yang biasa dipanggil Karin. Halo Karin. Halo, hai. Ya, apa kabar Karin? Baik, puji Tuhan baik. Kakak juga apa kabar? Kita udah lama banget gak ketemu. Iya, Parah. terakhir kita ketemu pas kamu masih SMA ya. Udah agak bertahun-tahun ya. Kayaknya aku masih SMP deh, Kak. Terus kita di Serius? pagelaran seni gak sih? Bener Oh, gak sih? pagelaran seni sih campur sih ya soalnya. Oh, mungkin aku ingatnya kamu tuh di bawah aku satu karena kita waktu itu satu acara bareng ya. Iya, tapi kita sempet barengan kan. Iya. Iya. Nah, Rin, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh nggak nih perkenalan diri dulu tentang Karin gitu? Oke, boleh. Halo semuanya, aku Natania Karin. Aku seorang, memperkenalkan dirinya sebagai apa nih? Aku adalah seorang mahasiswa di UPH Musik. Kebetulan aku juga suka menulis dan menyanyikan lagu-lagu yang sekarang ada di Spotify. Beberapa dari mereka tuh udah di Spotify. Jadi bisa lah ya disebut seorang musisi ya gitu. Aku seorang seorang penulis juga, suka nulis-nulis puisi. Ya, itu sih basically. Aku hanyalah seorang yang Seniman. baik. Ya, amin ya disebut seniman, amin. Sekarang ada tahu katanya KTP tulisannya seniman okupasinya. Iya, aku denger. Bagus sih. Jadi lebih Keren kayak banget deh. beneran kerja gitu ya. Iya, pengen ganti. Sama, pengen. Aduh. Oke, nah, Karin kan tadi udah sempat cerita soal apa ya kegiatan saat ini, terus kayak apa yang disenangi gitu ya. Nah, Ren, tapi terus kamu juga udah sempat ngomong soal kayak kamu ya kabarnya baik, tapi do you feel content gitu? Kayak maksudnya content tuh lebih dari happy. Kayak happy itu kan cuma feeling, tapi content tuh kayak fulfilled gitu. Saat ini ya, at this present ya. Ya. Um, aku saat ini am in a pretty good place. Kayak aku bisa bilang I have had worse days than this gitu maksudnya. Tapi aku juga nggak bisa bilang kalau aku udah mencapai titik Tinggi. si kebahagiaan yang aku mau capai gitu maksudnya kayak aku belum segitunya gitu. Tapi I'm not at my worst right now sih untungnya gitu. Lagi cukup disibukkan dan banyak distraction jadi ya oke lah gitu. Karena berarti maksudnya masih banyak yang pengen dikejar gitu ya, Rin? Iya benar. Bisa dibilang seperti itu. I see. Nah, selama apa ya, tadi kan kamu bilang kayak kamu pernah kayak you have been worse gitu ya, kayak bisa nggak sih diceritain sedikit kayak pernah sih nggak sih kayak kamu ngerasa I don't know kayak insecure atau struggle, especially during this pandemic gitu. Banyak banget. Tapi bentar deh, ini dalam konteks kayak my art atau kayak anything gitu. Anything in general? In general ya, struggle. Ya udah, misalnya kita mulai dari secara musik dulu aja ya. Kan aku tuh udah lama pengen keluarin album, pengen bikin. Kan selama ini aku mengeluarkan karya-karya tuh cuma kayak single-single, habis itu ada EP sempat gitu kan. Nah, tapi aku sebenarnya udah lama banget pengen bilang, pengen ngumumin aku tuh rilis album gitu dan aku udah bilang ke orang-orang kayak nih next year gue rilis album tuh itu aku tahun 2019 tiba-tiba 2020 itu pandemi kan terus awalnya kan kayak ya udah sih emang kalau pandemi bakal segimananya sih toh kan gue tetap bisa gitu kerjain seperti layaknya gue biasa ya udah ya rekaman aja gitu tapi ternyata tuh impactnya tuh lebih dari sekedar cuma nggak bisa rekaman doang gitu bahkan ya mungkin kalau itu udah pasti lah ya secara fisik kita nggak bisa ketemu orang aku nggak bisa ke studio nggak bisa workshop nggak bisa ngumpul sama musisi-musisi dan bener-bener kayak berkarya gitu itu mah udah pasti kita nggak usah ngomong lah semua orang terdampak gitu pasti kan yang bukan di musik aja yang kerja PHK banyak deh tapi bahkan secara mental pun kayak pandemi ini tuh sempat membuat aku
kayak bener-bener kehilangan apinya gitu loh. Kayak aku jadi Hmm. ngerasa, ya udahlah, gue bikin album juga ngapain ya kayak begini, orang-orang juga nggak ada yang perhatiin lah, apalah. Pokoknya aku jadi kehilangan my drive as an artist gitu loh. Hmm. Sampai aku sempat benar-benar merasa, apa gue udah nggak usah jadi musisi aja lah, gue udah nggak pernah mengeluarkan karya, udah nggak aktif segala Sampai macam, begitu ya lama-lama mikirnya. masih ada yang dengerin gue ya kayak gitu-gitu, sampai aku benar-benar merasa down, eh, karena pandemi ini tuh mematikan my my energy gitu, my dan apa ya, ngerti nggak kamu maksud aku? Ngerti kan ya? Ngerti. Kayak tadinya kayak there's a lot of things that you want to do, tapi tiba-tiba kayak stuck gitu aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak, Terhentikan semuanya, terus kayak aku jadi mundur gitu. Nah itu sih, that state of mind itu sempet susah banget bagi aku untuk keluar dari hmm, situ gitu. Bahkan bisa aku bilang tahun lalu 2021 akhir-akhir itu tuh aku masih ada di state of mind itu gitu. Padahal tuh posisinya aku udah kelar rekam semua materi album aku. Aku udah selesai mixing mastering semuanya, bener-bener itu lagu tuh udah tinggal dirilis doang. Tapi yang hold me back tuh literally hanya diri aku sendiri gitu, dari kayak rilis gak ya, apa gue buang aja nih, semua yang udah gue rekam, buang aja gitu, kayak bener-bener kayak gitu. jadi tuh Oke. walaupun kemarin kayak kehilangan drive, tapi tetap kamu tuh kayak enggak lah, tetap harus go for it gitu. Iya, karena posisinya ketika kan aku 2019 udah bilang kan mau album. Jadi itu posisinya aku udah mulai ngerjain tuh setengahnya. Nah, Oke. dari 2020 sampai 2021 tuh meskipun aku kayak udah kayak rada gak yakin sama diriku sendiri, ya aku tetap lanjutin gitu. Karena udah mulai dan sayang. Tapi ya maksudnya dari 2020 sampai 2021 itu kan 2 tahun. 2 tahun untuk menyelesaikan sisa lagu yang sebenarnya udah ada tuh sebenarnya sangat lama. Jadi sebenarnya bisa dibilang aku sangat nggak produktif gitu basically. Meskipun seakan-akan kayak tapi bisa keluar loh dalam itu. Tapi sebenarnya itu untuk seorang orang apa ya, orang yang musisi yang harus terus-menerus aktif di sosial media, harus terus mengeluarkan sesuatu yang baru, Terus itu berkarya bisa terus dibilang gitu ya. sangat-sangat, iya itu sebenarnya sangat-sangat not productive gitu. Jadi aku juga sempat kecewa sama diriku sendiri, kayak kok lo begini banget sih Rin, kayak sedangkan musisi-musisi lain di sekitar aku, yang teman-teman aku, mereka kayak bisa malah di pandemi itu tuh berbunga gitu, masa muncul gitu, terus aku kayak I'm nothing gitu, I'm nothing gitu deh. Tapi tahun ini akhirnya aku akan rilis nih, kebetulan bentar lagi nih, sekarang tanggal berapa sih, tanggal 25 13 sudah. actually aku akan rilis album aku gitu. Wow. Nanti boleh diceritain dong albumnya tentang apa. Oh boleh boleh. Nah, Ren, tadi kan kamu udah sempat bilang bahwa kayak sempat ada struggle tuh kayak udah karena pressure dari mana-mana ya. Secara eksternal karena memang kayak apa semesta kok tidak mendukung nih apa yang aku Yes, inginkan gitu. so true. Tiba-tiba waktunya bisa pas aja udah setengah jalan lah ya setidaknya. Terus udah diproses kayak gitu terus ternyata harus apa ya terhambat lah gitu ya. Tapi kamu keep going. Menurut kamu apa yang bikin kamu keep going, kayak how did you cope with that gitu? Ketika aku lagi di masa-masa itunya ya, uh, yang sangat-sangat membantu adalah melihat yang merasa seperti itu bukan aku doang. Jadi kan aku soalnya kuliah musik kan, jadi memang lingkungan aku tuh, ya teman-teman aku tuh emang orang-orang yang bergerak di musik gitu. Dan aku melihat mereka tuh juga struggle yang sama dengan aku. Bahkan kan mungkin aku bisa dibilang, dalam tanda kutip ya, aku at least udah pernah mengeluarkan karya sebelumnya di Spotify gitu. Nah, banyak dari antara mereka tuh yang belum sempat mengeluarkan apa-apa di Spotify, dan tiba-tiba pandemi ini tuh jadi ya itulah makin-makin gitu. Mereka juga banyak yang kita banyak lah bertukar pikiran dan saling menguatkan, dan kayak ya udah kita kuat-kuatin aja nih. Soalnya banyak juga kan yang bekerja mencari duitnya kan dari sini kan, kayak dari nyanyi di gigs, di reguleran, di wedding, session segala macam, dan jadi kehilangan mata pencaharian utama gitu kan. Ya itu sih, melihat, bukan berarti aku melihat orang lain menderita jadi aku benar-benar baik ya, tapi maksudnya kayak sense of I'm not Nggak alone sendiri gitu. lah ya. Ya, jadi kayak aku tahu kalau kita nih berjuang bersama-sama, dan maksudnya akhirnya ya aku sadar lah, COVID ini tuh
nggak akan selamanya gitu maksudnya. Hmm. Lama-lama juga akan menghilang gitu. Jadi sebenarnya I have to be patient aja sih. Justru aku harus menggunakan kesempatan kemarin itu untuk kayak introspeksi, semakin dekat dengan keluarga aku, teman-teman, dan itu juga membantu aku kayak bisa semakin dekat sama keluarga segala macam tuh. Aku jadi apa ya, menemukan meaning yang lain di hidup aku di luar um, hanya sekedar musik 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 gitu. Sebenarnya di samping itu ada loh hal-hal lain gitu. Itu sih yang bikin aku bisa lumayan apa ya, lumayan nggak seterpuruk itulah gitu. Iya sih. Gitu. Iya sih. Apalagi kalau ngelihat ke samping-samping, terus ngeliatnya banyak yang sukses, itu tadi pressure juga ya, Rin ya? Bukan Itu berarti emang ini loh, padahal maksudnya tuh bukan envy ya, tapi kayak lebih kayak, "Kok dia bisa ya? kok gue Kok dia enggak ya? bisa ya? Iya, Setelah semua ini kok lu masih punya semangat untuk tetap maju," gitu. Itu sih yang aku lebih tepatnya aku salut gitu. iya, Kok salut. lu bisa dan jujur aja, gue nggak sekuat lu nih gitu. Iya, benar benar Gitu. benar. Ngerti sih. Iya. Ngerti ngerti banget. Apalagi di umur-umur ini gitu ya. Mungkin bukan cuma berkarya doang, Mhm. malah lebih ke kayak pencapaian-pencapaian hidup gitu-gitu kan. Kayak Quarter orang life udah crisis sampai banget. ya, wah, parah, parah. Aku dulu Parah. berpikir kayak, apalah itu quarter life crisis kan, itu cuma nama Iya, yang iya. diberikan gitu kan. Ternyata Ya. seberat ini. Nah, terus kamu kan tadi udah sebut soal musik dan soal berkarya nih. Boleh nggak kita tarik balik gitu ya? Kamu tuh kayak journey of um, having music in your life, like doing music in your life. Apakah emang dari kamu kecil suka apa ya, nyanyi atau suka Mhm. apalah gitu? Ya, jadi awalnya ya, aku tuh memang dari kecil emang suka nyanyi. Mm-mm. Dan kebetulan papaku tuh emang bisa musik orangnya. Jadi aku dapet dari papaku lah gitu kan. Oke. Em, dia pelayanan di gereja segala macam. Dulu aku kalau misalnya dibawa ke gereja, aku suka diajak sama papaku buat ikut gitu. Dan aku pas kecil juga udah suka ada rekaman dari mamaku, kayak mamaku rekam gitu, aku nyanyi-nyanyi, terus aku tiba-tiba nyanyi bikin lagu sendiri gitu, kayak langsung aja gitu, Oh, gitu kan. Nah, akhirnya SD aku ikut padus, ikut choir gitu kan. Terus SMP aku ngeband, sampai SMA cuma dari ekskul doang sih sebenarnya gitu. iya. Dan dari SMP tuh aku udah bilang ke mamaku kayak aku udah sadar sejak SMP aku tuh suka banget sama musik. Hmm. Aku bilang ke orang tua kayak aku pengen kuliah musik. Ini aku SMP loh, masa anak SMP yang udah aku Mau pengen kuliah? kuliah musik gitu. Langsung ngomongin kuliah gitu kan. Tapi nah saat itu orang tua aku tuh sangat-sangat tidak setuju, Hmm. menentang. Tidak setujunya karena ya klasik lah ya, karena Hmm. musik tuh dunia yang susah, dan memang memang mereka sangat-sangat benar. Memang ini tuh industri yang sangat susah karena lo bukan kerja 9 to 5 yang tiap bulan ada gaji pasti gitu. Kayak misalnya kalau lagi, ya sekarang nih contoh ini benar-benar a real perfect example adalah pandemi ini gitu. Ketika lu ngantor, at least lu punya jaminan tiap bulan lu masih terima duit gitu. Meskipun ada yang gajinya dipotong segala macem. Tapi kalau musisi eh, pandemi ya udah lu hilang job, ya lu bener-bener harus mencari alternatif lain gitu. Jadi kan jadi kita geser nih topiknya nih ya, gue gitu lah. Jadi orang tua aku saat itu belum menyetujui gitu. Akhirnya SMP itu aku memutuskan, nah ya udah deh, kayaknya aku harus mengubur mimpi itu jauh-jauh gitu. Akhirnya Hmm. udah aku lanjutin sekolah. Aku sempat mempertimbangkan beberapa pilihan lain, kayak tadinya aku ada sempat mau masuk ke komunikasi, ke perfilman, ke DKV, arsitektur, pokoknya kayak gitu-gitu. Tapi Banyak ya? emang banyak, tapi emang selalu di seputar yang art gitu kan, karena aku memang Hmm. sukanya tuh ke situ gitu. Tapi nah, waktu udah akhirnya aku daftar DKV tuh, aku udah apply DKV ke UPH, udah keterima, dan bener-bener udah tinggal bayar biaya pendaftaran tuh. Dan saat itu mamaku tuh hampir banget pencet tuh transfer kayak gitu kan. Tiba-tiba aku bilang sama kayak, "Mah, sorry banget nih," ya bahasanya nggak kayak gitu ya, cuma maksudnya kayak, "Mah, aku nggak bisa nih, kayak aku bener-bener merasa aku tuh harus kuliah musik, kayak itu tuh jalan aku tuh di situ," gitu. Akhirnya mama aku kayak, ya pokoknya proses panjang deh. Akhirnya tuh ada syarat-syaratnya. Kayak aku harus dapat beasiswa, aku harus
blablabla gitu, aku harus berkomitmen blablabla. Dan akhirnya puji Tuhan aku sampai puasa-puasa, oh my god, akhirnya puji Tuhan aku bisa dapat beasiswa dan masuk ke UPH musik gitu ceritanya. Oh, dan ini juga ya, kenapa aku bisa masukin ke Spotify awalnya. Dulu tuh waktu aku masih SMA bahkan. Jadi si Kak Axel itu waktu aku SMA dia tuh udah kuliah kan di IKJ. Nah, IKJ Oh, kan dia kayak bikin film gitu kan. Dia butuh soundtrack. Nah, dia oke. minta aku untuk membuatkan eh, lagu dan rekamin dan kasih ke dia buat dijadiin soundtrack gitu. Dengan pengalaman kamu udah pernah bikin lagu atau Oh, aku emang suka bikin lagu dan mungkin orang-orang di sekitar aku tahu kali ya, makanya Kak Axel bisa tahu kalau aku suka bikin lagu gitu, makanya dia minta aku. Tapi aku belum pernah rilis, ngerti nggak? iya, Jadi bener-bener belum diseriusin aku, untuk orang banyak denger gitu ya? iya, jadi sebenarnya kalau khalayak luas itu mereka nggak ada yang tahu tuh kalau aku tuh suka bikin-bikin atau nyanyi-nyanyi. Yang tahu ya cuma beberapa orang kayak si Kak Axel tuh tahu gitu. Nah, ketika aku udah kasih lagu itu ke dia yang judulnya adalah Bunga Matahari. Nah, itu tuh tanpa sepengetahuan aku dimasukin lagunya ke Spotify. Mungkin itu bagian Oh, dari tugas dia ya, aku juga nggak ngerti sih. Tapi oke. intinya itu lagu tuh ceritanya dirilisin gitu ke Spotify gitu. Jadi tiba-tiba aku tuh udah ada artis page, soalnya kan masuk ke Spotify kan ada artisnya kan Natania Iya, Karin gitu. Jadi mereka tuh udah bikinin gitu. Nah, jadi nama aku tuh udah ada kan. iya, Terus aku kayak saat itu aku hanya melihatnya sebagai suatu hobi yang kayak oh asik juga nih kalau ada lagu ya gue tinggal rilis doang gitu kan, maksudnya basically mhm, doang ya, basically gitu kan. Terus kan udah ada nih, ya udah gue terusin aja nggak sih gitu. Ya jadi iya. sejak itu aku kayak kalau ada lagu tuh aku mulai mulai my mindset berubah. Jadi kalau ada lagu tuh udah bukan cuma rekam simpen atau Instagram, Nah, tapi mindsetnya tuh udah oh ada lagu nih simpen buat direkam dan untuk nanti dirilis gitu. Jadi mindsetnya tuh udah kayak gitu tuh gitu. Dan sejak itu udah deh aku ngeluarin single-single, EP seperti itu sampai sekarang gitu. ya ampun, aku tuh tahu sih Bunga Matahari ini. Nah kakak tahu ya? Tahu tahu Iya. tahu, tapi aku nggak tahu Itu kalau itu sebenarnya bagian dari adalah film itu nggak tahu. iya, itu bagian dari tugas filmnya si Kak Axel ini gitu. Jadi thank you banget sih sebenarnya untuk Kak Axel yang dia tuh basically yang meng-kickstart perjalanan aku di perilisan-perilisan ini gitu. Kita shout Ya, out ya untuk Excel ini ya. iya shout out Kak Axel, aku udah lama banget juga nggak kontekan sama dia. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang si Excel ini tuh lumayan berjasa lah ya dalam perjalanan musik kamu Sangat ya, gitu. sangat. Dan soalnya ketika itu aku ngeluarin Bunga Matahari, banyak banget orang-orang yang maksudnya relate gitu. Dan mereka juga kayak ayo keluarin lagu lagi gitu. Jadi aku sangat bersyukur sih. Dia juga Kak Axel juga ini, dia tuh udah sempat ada nulis oh dia yang nulis refnya, udah ada liriknya. Terus habis itu aku jadi bikin baitnya sama nadanya gitu. Jadi mungkin orang-orang banyak yang belum tahu ya, kalau ada yang belum tahu, itu tuh lagu bukan aku doang yang bikin, Kak Axel juga, guys. Tapi ya aku jadi mikirnya kayak the thing about kayak orang-orang yang kayak kayak gini si Excel kan maksudnya setidaknya orang pertama yang bener-bener percaya sama kamu untuk kayak oke Benar, gue percaya sama lo pasti bisa untuk bikin ini jadi bagus gitu. Kayak itu tuh jadi dorongan besar juga gak sih buat kita karena kayak ih ada orang yang bener-bener percaya itu loh sama gue gitu. banget banget. Support lingkungan tuh sangat-sangat berpengaruh sih bagi aku personally ya. Ada orang yang kayak bodo amat kan. Jujur mungkin aku bisa nih sekarang ngomong kayak kita nggak usah dengerin kata orang, kayak kita just be yourself lah. Kan emang idealnya kan kayak gitu kan. Maksudnya yang baik seperti itu. Jadi if you can be like that, Ya, just be like that gitu. Tapi jujur aja, aku tuh orangnya cukup perasa, aku feeling banget orangnya. Jadi kalau aku dengar ada orang yang kayak nggak suka nih, nah, atau bahkan mungkin dia nggak mengutarakan, tapi aku tahu nih kalau nih orang nih nggak believe in me gitu, itu bisa bikin aku down gitu. oh, Mungkin downnya nggak sampai kayak aku iya, ngerti. tiba-tiba jadi ngambek ah udah gue nggak mau lanjutin, ya nggak mungkin lah ya, aku nggak selemah itu juga. Iya, tapi Cuma maksudnya uh, lumayan iya ngaruh ngerti lah kan, ya aku itu. jadi ngaruh gitu. Pada akhirnya ini sih aku sekarang udah itu saat itu ya, aku sekarang udah belajar untuk
mungkin aku nggak apa-apa, it's okay bagi aku untuk tersakiti, gimana pun juga haters itu kan kayak ya mereka memang jahat gitu. Haters Nah, gonna hate. tapi ya haters gonna hate gitu. Tapi pada akhirnya aku telah belajar untuk mengubah perasaan itu untuk menjadi dorongan juga bagi aku, ya aku harus buktiin ke mereka. Atau kayak kalau misalnya lo nggak suka ya udah, it's just not your piece of cake Bener. gitu, Iya, not your cup of bener. tea ding, piece of cake Bener-bener. iya. Nggak, mungkin Betul. karena teh sama kue emang saling berbarengan, Karin, nggak Ya apa-apa. mungkin. Betul sih. Tapi Jadi, setuju sih, maksudnya sebagai orang yang maksudnya create sesuatu gitu ya gitu. Sebenarnya kayak memang kita create itu pasti bukan cuma buat kita doang dong, karena kita iya. publish, kita kasih lihat orang lain gitu kan. Tapi Pendapat orang tuh sangat berarti. benar, kayak berarti tapi apa ya tuh a certain extent kita juga mesti belajar untuk berhenti mendengarkan komentar-komentar yang memang apa ya tujuannya Iya, menjatuhkan. yes. Maksudnya don't let it define us aja gitu. Benar-benar. Kayak kita harus memahami aja kan kalau oh ternyata in this world tuh nggak semua orang bakal suka sama lo loh. And it's normal gitu, it's wajar. Nggak mungkin ada orang yang 100% di dunia tuh suka sama dia kan. Iya, Nggak mungkin. nggak bisa bikin semua orang happy. Iya, jadi lu accept aja gitu. Itu sih yang udah aku dapatkan selama journey ini. Gitu. Nah, selain Excel nih, kira-kira siapa lagi orang-orang yang berjasa dalam apa ya perjalanan kamu bermusik? Banyak banget sih, banyak banget. Aku nggak bisa parah banget sih. Yang jelas semua teman-teman aku tuh pastinya, semua teman-teman band aku kan dulu waktu SMP SMA ngeband sama Alex. Dan sekarang pun Alex juga kuliah bareng aku kan, kuliah musik, dia kan juga di UPH musik gitu. Dia dulu juga banyak yang membantu aku, kayak waktu dulu kalau aku ada lagu, bikin lagu waktu sekolah, ini kita masih ngomongin waktu sekolah banget, waktu awal banget ya, pasti aku nge-share sama dia. Terus kayak dulu waktu kita mau kuliah musik, kita tuh yang berdua tuh yang kayak, lu yakin mau kuliah musik? Lu kuliah nggak? Kalau lu musik gue juga deh gitu. Lu ya gitu kayak. Jadi kayak mungkin kalau saat itu Alex gak ambil kuliah musik, aku pasti akan lebih ragu juga karena aku sendirian gitu kan. Tapi karena ada Alex itu juga memantapkan aku untuk ambil musik gitu. Terus um, hmm, ada Nadine Amiza sama Sal Priadi kalau kakak tahu. Jadi mereka itu dua musisi indie yang sangat-sangat berbakat, sangat Aku suka keren. banget lagu-lagu mereka. Oh kakak berarti tahu ya pasti, Tahu, tahu, siapa yang tahu. nggak tahu. Iya, sangat-sangat poetik, sangat apa ya. Nah, dulu tuh eh, mereka tuh salah satu musisi-musisi yang udah punya nama ya, yang udah punya nama, yang bisa tiba-tiba percaya sama aku gitu. Dan itu bener-bener sebuah apa ya, a blessing banget sih. Kayak aku bener-bener sangat bersyukur karena kepercayaan mereka itu membukakan banyak sekali pintu-pintu bagi aku gitu. Jadi I literally owe my career to them gitu. Career yang maksudnya aku pun baru mulai juga ya, tapi nanti ketika aku udah sesukses apapun gitu, aku akan selalu inget kalau ini dua orang ini yang pertama kali percaya sama gue gitu. Dan Nadine, dan kenalnya tuh cuma dari Instagram kan semuanya. Nadine dulu tiba-tiba DM aku kayak ngajak aku ke rumah dia buat bikin lagu bareng. Akhirnya I ended up ngeproduksi lagu buat dia, terus workshopin beberapa lagu sama dia untuk dia rilis segala macem kayak gitu. Dari Nadine, ini lucu sih, ini beruntun jadinya. Dari Nadine, waktu aku lagi di rumah dia tuh tiba-tiba Nadine introduce me ke Sal Priadi nih. Waktu itu Sal itu belum dia kalau nggak salah masih di Malang, jadi dia belum ke Jakarta gitu. Dia masih baru keluarin 2 lagu kalau nggak salah, Kultusan sama Ikat Aku di Tulang Oh belikat. ada yang lain, pokoknya baru dikit lah gitu. Oke. Dengerin deh, ada ini nih gitu kan. Wah, aku suka banget, aku tergila-gila sama liriknya segala macam. Aku cover lah di Instagram aku. Nah, si Saldi ngeliat dia, tapi ini dia tuh nggak, dia kan udah kenal sama Nadine kan. Tapi dia tuh bukan tahu aku dari Nadine, jadi dia bilang ketika akhirnya aku ngobrol sama dia bilang gue benar-benar ketemu di Instagram aja gitu, dan dia mau pindah ke Jakarta, dia butuh backing vokal karena backing vokal dia yang di Malang nggak mungkin dibawa dong maksudnya. Akhirnya dia DM aku juga sama kayak Nadine DM, terus bilang lo mau nggak backingin gitulah, dikatanya gitu. Jadi lucu aja sih, bener-bener apa ya, kejadian-kejadian yang nggak disangka-sangka gitu. As simple as aku suka berkarya dan masukin ke Instagram aja,
dan ternyata itulah benih-benih yang aku tabur yang akhirnya tuh bisa aku tuainya kayak gitu. Jadi ada orang-orang ini nih yang melihat potensi aku dan mau percaya sama aku gitu. Forever grateful sih. Ya di luar mereka baik banget sih Banyak Kak ya. pastinya. Dosen vokal aku, Pak Kamus, pasti Kakak tahu dong Pak Kamus. Tahu dong. Nah itu sih Pagelaran seni. bener-bener ini sih. Ya buat yang nggak tahu Pak Kamus siapa guys, itu adalah guru seni kita dulu di sekolah ya Kak Brenda. Betul banget. Nggak ada, dia tuh guru yang killer gitu, yang killer yang super duper galak, Orang-orang yang takut gitu ya. iya semua orang takut sama dia, yang nyeni banget. Kalau marah itu kayak wah parah deh. Tapi hmm, tapi dia tuh sebenarnya tuh sangat sayang dan mau kita tuh excel gitu, Iya. ibaratnya gitu ya. Jadi dia bener-bener nge-push aku sampai aku tuh bisa melihat ternyata gue tuh bisa loh kayak gini gitu. I think ini sih, I think kalau aku mau harus pilih satu orang yang bener-bener akhirnya tuh bisa bikin aku sadar ya, bikin aku sadar kalau gue nih mau memilih musik itu adalah Pak Kamus. Gitu. Karena mungkin kalau dulu aku gak ketemu Pak Kamus, mungkin musik itu cuma hobi. Aku suka nyanyi, Ya. aku bisa nulis-nulis kecil-kecil ya udah gitu. Tapi Pak Kamus yang bener-bener mendorong aku mengeluarkan hal-hal dari aku yang aku tuh nggak tahu kalau aku bisa gitu. Itu sih Pak Kamus sih, super duper berjasa, forever love Pak Kamus gitu deh. Shout out ke Pak Kamus. Shout out tuh Pak Kamus. Nah, dan aku penasaran nih, kan kamu tadi cerita bahwa si Nadine sama si Sal itu kan approach kamu karena kamu create, upload something on Instagram. Apa yang membuat kamu berani untuk kayak, apa ya, keep on doing it, kayak upload lagi, upload lagi, upload lagi gitu? Oke oke oke. Ini agak tricky nih. Jujur malah, oke, ini akan kedengaran agak aneh, tapi aku malah lebih bisa menikmati the act of posting my art in social media itu dulu sebelum aku masuk literally bekerja di bidang ini gitu. It was more enjoyable for me when it was not an obligation. Ngerti nggak Kak? Justru ketika ketika nggak ada yang menuntut aku Yeah. untuk terus give us something new gitu, aku malah merasa lebih bebas untuk express myself di social media gitu, karena literally itu aku hanya melakukan sesuatu yang aku suka dan yang membuat aku berani untuk ngepost ya simply karena ya gak tau ya, mungkin nggak semua orang seperti itu ya, bisa kayak post-post mereka nyanyi gitu, tapi for me personally it's just for fun, literally itu just for fun aja, kayak aku cuma kayak ih gue bikin lagu ini kayak pengen post ya, sama aja kayak kita selfie terus kayak ih gue pengen post ya, sama aja bagi aku itu hal yang sama, gak ada bedanya gitu. um, iya justru it's malah lebih susah bagi aku sekarang nih saat ini nih, dimana I have an audience yang Ada constantly itu ekspektasi punya ya? ini, ya yang constantly punya ekspektasi, dimana aku punya audience tuh yang kayak mainannya tuh ada algoritma yang kayak lu harus rajin-rajin ngepost, kalau nggak ngepost nanti orang-orang udah pada hilang interest, aduh kayak gitu-gitu tuh, itu malah pressure itu yang malah saat ini aku tuh jadi nggak bisa kan tadi kakak bilang kan apa yang bikin aku tetap keep on going, Iya. jujur saat ini aku lagi struggle untuk keep on going gitu gitu dulu. Jadi sebenarnya yang bikin, jadi oke, sorry aku ngomongnya masuk ke ngelantur, jadi kesimpulannya what kept me going adalah the fact bahwa um, it was tulus aja, completely tulus dari hati aku yang sekedar mau berbagi dengan orang gitu. Tanpa ada motif lain, tanpa ada motif buat gue post lagu ini karena lagi hits jadi buat naikin followers, gue post ini supaya nanti di repost sama uh, artisnya atau Indomusikgram, atau gue post ini buat naikin engagement. Itu justru itu lama-lama jadi penjara gitu. Purely karena kamu emang pingin, karena menurut kamu itu Yes. itu bikin kamu happy gitu ya?
Jadi aku nggak menaruh ekspektasi apa-apa ketika aku ngepost. Hmm. Aku nggak, jadi mau orang mau like-nya dikit, mau like-nya banyak, mau ini lagu tenggelam apa kagak, ya aku happy karena aku nggak menaruh ekspektasi apa-apa di situ gitu. Tujuannya Kalau bukan sekarang, itu. kalau mau ngomong bener-bener jujur dari jujur aku sebagai musisi ya, kalau kita ngepost dan post itu post yang seni ya maksudnya, it's not as successful as the other post gitu misalnya. Lu mau aku seorangnya nggak peduli likes apapun, mau nggak mau aku tetap bakal mikir what did I do wrong gitu. Iya. Iya sih, aku tuh sebenarnya aku benci banget merasa seperti itu. Tapi itu kayak udah ke apa ya? Karena dan jujur ini ya karena memang mata pencaharian aku, seakan-akan aku memang udah kewajiban aku untuk berpikir seperti itu. Karena toh gue nyari duit dari sini, jadi Iya. emang gue harus berpikir seperti itu. Cuma itu sih, jadi aku nggak bilang it's a completely bad thing karena basically itu sama aja kayak aku tuh kerja ya, aku emang harus mikirin performance terbaik kan. Hmm. Sama aja kayak kalau ngantor harus perform the best gitu. Cuma aku hanya menyayangkan fakta bahwa I cannot be as I cannot express myself as freely as I used to, itu aja sih. Agak sayang aja gitu. Tapi aku yakin kok banyak juga musisi-musisi yang mereka tuh cukup dewasa untuk bisa kayak ya udah bodo amat, mereka ngepost nggak peduli gitu, dan mereka sukses gitu dan aku lagi berusaha supaya aku bisa seperti mereka juga gitu, dimana aku nggak perlu mikirin berbagai hal yang seperti itulah, yang fana-fana itu maksudnya ibaratnya kayak gitu ya. Mungkin aku harus sukses dulu kali ya, baru gue bisa kayak bodo amat gitu, orang gue udah sukses gitu. Sampai kayak ya gue mau ngepost kayak ujung mouse gue gitu ya, orang pasti bakal Iya, like gitu bodo karena ini amat. ujung Ya, kalau misalnya mouse-nya gue Natania Raisa Karin gitu loh. kan, mau gue Raisa, gue ngepost jempol kaki juga bodo Banyak yang amat, like. suka gue gitu kan. Jempol Raisa nih. Makanya gitu kan. Iya begitu sih. It's a Iya. tough world lah, it's a tough world. Gitu sih. Wow. Wah, Menarik ya. iya, it's the sad truth. Oke, tapi kamu tadi udah sempat bahas. Sebenarnya aku emang pengen nanya tuh soal kayak sebelum kamu mulai semuanya ini, sebelum kamu emang benar-benar kayak berkarir dalam musik, itu kan emang beneran itu sesuatu hobi gitu kan. Kamu enggak dari awal membayangkan bahwa I will make money from it gitu loh, kasarnya. Betul. Nah, Tapi tapi ketika aku udah memutuskan untuk kuliah musik, ini disclaimer bentar, sorry. ya, Kuliah musik ya ini sih, aku udah tahu oh, ya berarti udah ya gue emang harus itu. bisa mencari duit dari sini gitu ya. Oke, lanjut. Apalagi si mamah juga kan udah kayak bener Ya, nggak nih gitu. iya bener gitu. Nah, terus ada orang-orang yang bilang bahwa kalau lu hobi sesuatu, jangan dijadiin pekerjaan. Kerjaan. Katanya gitu kan. Which I didn't do as well. Iya. Hobinya dijadiin kerjaan. Cuma maksudnya kayak pengen nanya aja sih kalau dari perspektif kamu. Setelah hobi itu menjadi pekerjaan, musik sendiri itu punya arti apa buat kamu? Berubah atau enggak? Artinya sih nggak berubah sih. Aku masih apa ya? Masih have the same love for music seperti yang dulu aku punya ketika aku SMP dan aku minta ke orang tua aku kalau aku mau kuliah musik itu, it never changes gitu. Syukurnya gitu. Soalnya I have had people around me, orang-orang sekitar aku yang cukup dekat dengan aku, yang aku tahu mereka tuh incredibly talented, sangat berbakat, sangat pokoknya musik banget deh nih orang. Tapi mereka curhat ke aku kalau, Rin, gue jenuh, gue hilang passion, gue gak mau jadi musisi lagi. Itu banyak tuh yang kayak gitu. Jadi padahal aku sangat menyayangkan, maksudnya kayak lo yakin, maksudnya lo tuh keren banget gitu kan. Jadi aku sangat bersyukur sih kalau saat ini aku masih bisa bilang kalau I'm still just as in love in music as I was back then gitu. Jadi nggak berubah, untuk menjawab tidak. Coming up next on part 2. Jadi apa itu musik buat seorang Natania Karin? Musik untuk aku apa ya musik itu ya?